Nama ini sudah meninggalkan jejak abadi bagiku. Bukan sekadar serpihan yang terlupa, dia adalah seluruh masa mudaku. Pada tahun kedua penyakit parahku, pacarku yang telah kucintai selama 10 tahun tiba-tiba menghilang. Saat bertemu lagi, tak kusangka, dia menjadi bintang besar, bermain film, dan menemukan kekasih yang sejalan, hanya melupakanku. Katanya mereka jatuh cinta karena drama. Sekilas dia jatuh cinta pada pemuda penderita kanker dalam drama, tapi dia tak ingat bahwa model pemuda itu adalah aku. Pemuda penderita kanker dalam drama akhirnya tak selamat, di luar drama, aku juga hampir. Jalan menuju konser Linkin-nya sangat macet. Mulai 1 kilometer dari stadion, sudah ada petugas keamanan yang menjaga ketertiban. Aku terhimpit di kerumunan, beberapa kali hampir pingsan karena kekurangan oksigen. Di jalan, aku menggenggam erat kalung di telapak tangan, ujung tajam bintang segi 5 menusuk ke telapak tangan, membuatku tetap sadar. Wah, Gu Yuchen ternyata juga datang. Aku bernyanyi pelan bersama. Penggemar pasangan di sampingku tiba-tiba berteriak. Konser hampir berakhir. Lagu terakhir adalah lagu cinta paling populer Linkin-nya. Saat mencapai bagian ref, Gu Yuchen mengenakan jas putih muncul di layar besar. Berdiri bersama Linkin-nya yang mengenakan gaun pengantin putih, memukau semua penonton. Gu Yuchen tersenyum dan berjalan ke arahnya. Aku melihat adegan mereka seperti pasangan pengantin baru, dadaku sesak. Detik berikutnya, Gu Yuchen berlutut satu kaki di depannya, mengeluarkan cincin berlian dari saku. Wajah Linkin-nya yang biasanya dingin memerah. Saat menghadapi Gu Yuchen, matanya penuh manis, lembut tak terkira. Bisikannya terdengar di seluruh stadion. Linkin-nya, aku pernah bilang, aku pasti akan melamarmu saat sukses. Dalam hidup ini aku hanya mencintai satu orang. Maukah kau menikah denganku? Linkin-nya menatapnya dengan mata berkaca-kaca, menutup mulutnya erat-erat. Baru setelah beberapa saat dia membuka mulut. Tentu saja aku mau. Setelah itu, Linkin-nya menerjang ke pelukan Gu Yuchen. Gu Yuchen dengan mudah menggendongnya, berputar beberapa kali di tempat. Seketika, sorakan seakan menembus langit. Gadis kecil di sampingku bahagia meraih lenganku. Aku sangat suka film cinta mereka, Cinta di Ujung Jalan. Sangat mengharukan. Untungnya di dunia nyata dua sejoli akhirnya bersatu. Hanya aku yang berpikir, bagaimana dia bisa setuju? Bagaimana dia bisa setuju tanpa perubahan ekspresi? Bagaimana bisa? Aku terhuyung-huyung keluar dari kerumunan, berlari ke bawah pohon di luar stadion, berpegangan pada batang pohon. Tak tahan muntah hingga gelap, otak mati rasa. Paman keamanan datang dengan sebotol air. Dia tampak kaget melihat wajahku sepucat kertas. Nak, apakah kamu tidak enak badan? Air mata dan asam lambung jatuh bersama. Aku asal mengusap mulut, wajah merah padam. Tidak apa-apa, hanya sedih sampai hampir mati. Paman tidak tenang. Dia menjagaku terus sampai aku perlahan pulih, lalu dia berkata dengan bercanda. Hei, jangan-jangan kamu penggemar suami Linkin-nya? Melihat idolamu akan menikah dengan pria lain tidak tahan? Begini cara ngefans tidak boleh. Dia pasti punya hidupnya sendiri. Punya suami dan anak sendiri. Jangan terjerumus, tidak bisa keluar. Aku memegang air mineral di tangan. Padahal musim panas, malam terasa pengap. Tanganku gemetar. Aku tak tahu bagaimana menjelaskan, akulah yang menjadi pacar Linkin-nya selama 7 tahun. Akulah pacar yang berjanji akan melamarnya, akulah satu-satunya yang pernah dia cintai. Paman melihat keadaanku yang kacau. Menghela napas, ingin berkata sesuatu. Wah, muntah lagi. Tapi kali ini, tanah penuh genangan merah. Aku kembali ke rumah sakit tengah malam. Turun dari taksi, menengadah, melihat di bawah lampu jalan yang remang. Berdiri sosok ramping putih, di depannya ada kursi roda hitam. Li Xia entah sudah menunggu berapa lama di pintu. Wajahnya agak buruk sambil memainkan ponsel. Melihatku, dia langsung mematikan layar. Dengan marah melangkah besar ke arahku. Janji cuma keluar 3 jam, aku membantumu menyembunyikan dari direktur. Ye Feng, kamu tidak menepati janji lagi. Aku termenung menatapnya. Mungkin wajahku tidak bagus, Li Xia berjalan ke depanku, tertegun. Bertanya tanpa sadar, kenapa matamu merah? Menangis? Pertanyaannya membuat kesedihan dan ketidakadilanku menemukan jalan keluar. Begitu bicara, suaraku serak tak karuan. Hari ini aku bertemu Linkin-nya, dia akan menikah. Li Xia menatapku, matanya sedikit bingung. Li Xia adalah satu-satunya yang tahu hubunganku dengan Linkin-nya. Selama aku sakit, Linkin-nya menghilang beberapa kali. Saat pertama menghilang, Li Xia mencibir. Keadaanmu begini saja masih mikir pacaran? Bagaimana kalau dia sengaja tidak muncul lagi? Aku dengan keras membantah, tidak mungkin. Linkin-nya bukan orang seperti itu. Aku sangat mengenalnya, dia tidak mungkin meninggalkanku saat seperti ini. Li Xia mengetuk kepala tempat tidurku dengan jarinya. Senyuman di sudut bibirnya dingin, penuh ejekan. Ini adalah unit perawatan intensif. Bahkan keluarga yang sedarah dan setulang bisa bermusuhan demi uang, apalagi pacar. Aku malas menghiraukan prasangkanya, hanya diam-diam meminum obat yang dia berikan. Melihat sikapku dingin, dia melirikku dengan sedikit tidak puas, lalu pergi dengan lega. Tapi keesokan harinya, Li Xia dipermalukan.
Saat fajar merkah, ketukan pintu yang tergesa-gesa membangunkan Licia yang sedang jaga malam. Dia menggambarkan padaku, mengira ada ketidakadilan besar datang ke rumah sakit. Lin Qingya mengenakan jaket t-shirt usang. Rompi konstruksi dan helaian rambutnya dipenuhi lumpur dan debu. Dia menatapku diicu dengan sedikit malu. Berkata pada Licia, beberapa hari ini aku kerja serabutan, mengumpulkan biaya pengobatan. Sudah kuserahkan, kata Lin Qingya sambil mengeluarkan beberapa lembar uang receh kusut dari sakunya. Dan sedikit gagap, aku masih punya sedikit uang, dokter. Saat aku tidak ada, tolong jaga Xiao Yeku. Kami pasti tidak akan menunggak biaya pengobatan. Licia diam sejenak, akhirnya berkata kaku, tenanglah. Dia pasien kritis pertamaku, aku pasti tidak akan membiarkannya mati begitu saja. Kemudian, Licia melihat nama Lin Qingya dalam daftar relawan uji coba obat rumah sakit. Saat dia bergegas ke pintu laboratorium, Lin Qingya sudah antre untuk diambil darahnya. Dia buru-buru menarik Lin Qingya, aku sudah mengajukan bantuan departemen amal rumah sakit untuk Ye Feng. Kau tidak perlu melakukan ini. Lin Qingya mendongak, pupil matanya tak fokus. Bibirnya pucat. Uang dari pabrik terus tertunda, aku takut tidak cukup. Licia menggeledah tas Lin Qingya, baru menemukan formulir pendaftaran relawan lebih dari satu. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti itu. Licia dengan wajah dingin membawa Lin Qingya ke hadapanku, melihat kami berpelukan dan menangis, lalu memarahinya habis-habisan. Dia sakit. Jika kau juga jatuh, siapa yang akan merawatnya? Aku memegang wajah Lin Qingya. Ibu jari lembut mengusap sudut matanya, ingin menghapus kesedihan di matanya. Kerja keras setengah bulan membuat matanya dipenuhi urat merah, tapi tatapannya terpaku di wajahku. Ekspresinya begitu serius hingga tak melihat siapapun selain aku. Aku benar-benar ingin menggantikannya sakit. Untuk pertama kalinya aku tak bisa mengendalikan diri. Air mata langsung jatuh. Telapak tanganku dengan mesra mengusap wajah kecilnya. Aku pasti akan sembuh. Kemudian, Lin Qingya berjanji pada Licia. Tidak akan mencari uang dengan menguras tubuh dan nyawa. Lalu buru-buru pergi bekerja serabutan. Setelah dia pergi, Licia berdiri di samping tempat tidurku, melihat apel yang sudah dikupas dan sup ayam yang dibawa Lin Qingya di kepala tempat tidur. Diam sejenak. Aku biasanya sangat pemilih soal makanan, hanya masakan Lin Qingya yang bisa membuatku makan 2 suap lebih. Sejak sakit, selera makanku semakin hilang. Demi mencegahku kurus terlalu cepat karena kemoterapi. Meski bekerja sampai larut malam, dia tetap datang ke rumah sakit, meminjam dapur kantin. Memasakkan makanan untukku keesokan harinya. Beberapa kali, dia hampir tertidur sambil berdiri. Aku sangat iba, mengatakan padanya, makanan kantin juga enak. Lin Qingya menatapku dengan serius, kau tak perlu khawatir padaku. Hanya dengan melihatmu baik-baik saja, aku bisa tenang. Akhirnya, Licia terpaksa mengakui. Lin Qingya orang baik, kau sangat beruntung. Hidungku tersumbat parah. Kata-kata yang keluar juga serak dan tidak enak didengar. Aku hanya bisa membuka ponsel dan menunjukkan trending topik hari ini pada Licia. Beberapa judul utama merah kehitaman. Licia membuka video pertama. Belum sempat mengecilkan volume, suara jernih yang familiar terdengar dari pengeras suara berkualitas rendah. Sedikit terdistorsi. Suara Lin Qingya lembut, dengan senyuman. Semua orang tahu, otakku pernah mengalami beberapa kerusakan. Jadi, aku lupa banyak hal. Untuk suatu waktu, aku seolah hidup dalam jurang. Setiap hari linglung, selalu merasa sedang mencari kehidupan. Bertemu Gu Yuchen. Barulah aku merasa benar-benar ada. Licia segera keluar dari Weibo. Dia bersandar di jendela. Menarik napas dalam, mungkin kau salah orang. Dia sama sekali bukan Lin Qingya yang kau kenal. Anggap saja dia mati di luar sana. Aku tahu Licia ingin menghiburku. Tapi bagaimana mungkin aku salah? Di telapak tangan Lin Qingya ada bekas luka tergores mesin saat kerja. Juga di lehernya, di tempat yang sama denganku, ada tahi lalat yang persis sama, serta ekspresi dan tatapannya saat mencintai seseorang dengan sepenuh hati. Semua itu sangat ku kenal. Setelah lama, teleponku tiba-tiba berdering. Licia menoleh ke arahku. Dari seberang telepon terdengar suara penulis skenario, Ye Feng. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Berkat doamu, film kami memenangkan penghargaan. Aku sangat berterima kasih padamu. Saluran film ingin membuat film dokumenter di balik layar tentang film ini. Pemeran utama, Gu Yuchen, sangat ingin bertemu langsung denganmu, jadi besok, tim kreatif kami bersama dengan saluran resmi akan pergi ke rumah sakit untuk menjenguk. Kami memutuskan untuk menyumbangkan seluruh pendapatan dari pembuatan film dokumenter ini kepadamu. Tolong jangan menolak, bolehkah? Dia adalah penulis naskah cinta di ujung jalan. Dulu juga pernah tinggal lama di rumah sakit ini. Dia menderita depresi dan kecemasan parah, setelah minum obat dia akan duduk di bangku taman dengan tatapan kosong. Setiap kali aku merasa hancur karena tidak bisa menemukan Lin Qingya, aku akan bersembunyi dari Licia dan duduk lama di taman. Saat itu, aku sangat membutuhkan seseorang yang bisa mendengarkan keluh kesahku. Tapi aku tidak menyangka, dia akan mengubah kisah seorang pasien kanker yang kehilangan kekasihnya menjadi akhir terbuka yang hampir sempurna. Aku juga tidak menyangka, pemeran utamanya adalah Lin Qingya yang setelah kecelakaan mobil kehilangan ingatannya.
lalu ditemukan oleh pencari bakat. Takdir begitu keliru. Aku menggigit bibir bawahku erat-erat. Pikiranku penuh dengan bayangan akan segera bertemu Lin Qingya lagi, dan calon suaminya, Gu Yuchen. Aku merasa seperti diiris pisau. Penulis naskah di sana masih bermain dengan emosi, mencoba membujukku untuk menerima. Tapi aku tidak mendengar sepatah kata pun. Namun pada akhirnya, aku mengucapkan, HM, pelan. Menutup telepon. Aku dan Lin Qingya sama-sama yatim piatu, selalu saling bergantung. Tidak pernah berpisah lebih dari 3 hari. Tapi sejak dia pergi dan menghilang hingga aku melihatnya lagi di televisi. Sudah 3 tahun. Aku sangat merindukannya. Keesokan harinya, aku berdiri di dekat jendela ruang perawatan, entah berapa lama, sampai kulihat sekelompok orang berjalan masuk ke rumah sakit dengan ramai. Berbalik, aku agak gelisah menatap Licia, menjilat bibirku yang kering. Apakah aku terlihat aneh? Malam sebelumnya dia membelikanku topi rajutan dengan wig, pergi ke mall untuk memilihkan lipstik yang cocok untuk pria, dan meminta perawat di unit rawat inap untuk membantuku merias dasar. Pagi harinya, Licia juga membawakan sebuket melati yang harum, dan menaruhnya di vas di samping tempat tidurku. Aku bertanya padanya, apa artinya ini? Ekspresinya sedikit tidak natural. Melati, cantik kan? Melihat di cermin wajahku yang pucat. Perlahan kembali berwarna, mataku langsung merah. Licia menatapku sejenak. Tiba-tiba mengangkat tangannya untuk merapikan wig di pelipisku. Nada bicaranya hari ini sangat lembut, tidak aneh. Sangat tampan. Jangan takut, kami menemanimu. Setelah Licia selesai bicara, ujung jarinya masih berjarak 1 cm dari pipiku, tiba-tiba pintu terbuka. Aku kaget mundur ke tepi tempat tidur, melihat kerumunan yang masuk, rasanya seperti dicekik tenggorokan. Sulit bernapas. Licia tersadar, segera menopangku ke tempat tidur dengan satu tangan. Tangan lainnya menepuk punggungku perlahan. Beberapa menit kemudian, aku baru pulih. Kulihat lampu merah kamera sudah menyala. Penulis naskah tersenyum sambil berkata, Ye Feng, kamu dan Dr. Xia masih seperti yang kuingat, tidak berubah sama sekali. Aku tanpa sadar menatap 2 orang di belakangnya. Lin Qingya dan Gu Yuchen berdiri berdampingan, meskipun tidak bersentuhan intim, namun ada aura keakraban yang tidak bisa dimasuki orang lain. Gu Yuchen tersenyum tipis, perlahan berjalan ke sisi tempat tidurku. Halo, Ye Feng, aku selalu ingin bertemu denganmu, hari ini akhirnya terwujud. Dia jauh lebih tampan dari yang kulihat di ponsel. Bahkan dengan kaos putih polos dan celana jeans, dia begitu segar dan ceria membuatku malu. Tidak berani menatapnya. Jika Gu Yuchen bagaikan bunga matahari yang mekar, maka aku yang bertahun-tahun melawan penyakit. Bahkan tidak sebanding dengan rumput layu. Aku hanyalah lumpur di kakinya, tidak layak dipandang. Gu Yuchen langsung merangkul pundakku, seperti teman lama yang sudah bertahun-tahun. Ye Feng, apakah kamu sudah menonton film kami? Aku menunduk, berkata dengan suara rendah. Sudah, berkali-kali. Untuk memerankanmu dengan baik. Aku sengaja tinggal di bangsa rumah sakit selama 2 minggu untuk observasi, dan juga menjalani diet selama setengah bulan. Gu Yuchen menatap pergelangan tanganku yang terlihat dari lengan baju longgar. Tersenyum sambil berkata, kamu dengan tipe tubuh yang tidak mudah gemuk, pasti tidak mengerti betapa irinya aku saat itu. Aku sedikit malu, memalingkan wajah, memasukkan tangan ke dalam selimut. Tidak ingin Lin Qingya melihatku yang kurus kering seperti tengkorak. Melihat ekspresiku. Lin Qingya berjalan ke sisi lain tempat tidur. Ye Feng, halo. Aku Lin Qingya. Beberapa hari lalu, aku dan Yuchen pergi ke kuil Raja Obat untuk meminta jimat keselamatan. Semoga kamu cepat sembuh. Setelah kamu sembuh, aku harap kamu bisa datang ke pernikahan aku dan Yuchen. Suaranya sangat lembut, begitu manis, seolah takut mengganggumu. Namun semakin seperti itu, pisau yang menusuk jantungku semakin tumpul, semakin menyiksaku. Bibirnya beberapa kali bergerak-gerak, ingin mengatakan hubungan kami padanya, tetapi tak bisa terucap. Lin Qingya mengeluarkan sebuah jimat kecil dari saku yang menempel di tubuhnya, tampak rapi dan pas. Bahkan tanpa lipatan. Penulis naskah menatapnya, lalu tiba-tiba berkata, Ye Feng, tahukah kamu, setelah Lin Qingya mendengar ceritaku tentang pengalamanmu. Keesokan harinya dia menyumbangkan seluruh honor filmnya ke rumah sakit. Saat itu, dia masih berperkara dengan perusahaan lamanya. Tidak punya uang sepeser pun, bahkan berhutang jutaan. Aku dan sutradara sama-sama menasihatinya untuk mengurus hidupnya sendiri dulu. Nanti setelah terkenal masih ada kesempatan untuk membantu. Tapi dia bersikeras untuk menyumbang. Dia berkata, setiap kali melihat naskah tentangmu, hatinya selalu tak tahan untuk sakit, makanya aktingnya bisa luar biasa bagus. Bahkan sutradara pun tak bisa tidak berkata, Lin Qingya adalah gadis yang sangat baik. Dia selalu baik. Baik pada siapapun. Itu membuatku semakin merasa tak tega. Lin Qingya tidak menyangkal. Dia menatapku, kaulah yang membuatku sukses. Aku harus berterima kasih padamu. Aku diam beberapa detik, lalu mengangkat tangan, menerima jimat keselamatan yang diberikan Lin Qingya. Dengan bibir terkatup, aku meletakkannya dengan lembut di meja kecil di depanku. Aku menyadari tatapannya yang sedikit iba. Barulah kusadari, kedua tanganku gemetar tak terkendali. Gu Yuchen tiba-tiba bersuara. Ye Feng,
Nanti kalau kamu sudah menikah dengan Dr. Licia, undang kami juga ya. Aku tidak mengerti maksudnya. Gu Yuchen berkata dengan getir. Begitu aku melihat naskah ini, aku langsung tersentuh banget. Segera setuju menerima peran ini. Karena aku sangat iri dengan hubunganmu dan Dr. Licia. Semoga aku juga bisa memiliki pasangan yang tak pernah meninggalkanku. Yang selalu setia dan tulus. Aku pikir, seumur hidupku takkan bertemu orang sebaik ini. Untungnya, ceritamu membuatku mengenal Lin Qingya. Kudengar kamu penggemar Lin Qingya. Makanya aku sengaja membawa foto tanda tangannya untukmu. Dia tersenyum, mengambil foto dari asistennya. Itu foto bersama dia dan Lin Qingya. Di foto, Lin Qingya meringis ke arah kamera. Gu Yuchen di sampingnya menatapnya dengan mata tersenyum, mencondongkan tubuh. Seperti hendak mencium pipinya. Melihat foto ini, perlahan aku tak bisa mendengar apa yang dikatakan Gu Yuchen. Tiba-tiba suara deru yang menusuk terdengar di telingaku. Li Xia merasakan ada yang tidak beres, menyelip dari sudut. Mencengkeram erat pergelangan tanganku. Dia meninggikan suaranya, nadanya agak dingin. Maaf, saya belum pernah menonton film kalian, tidak mengerti proses artistik kalian. Ye Feng adalah pasien saya. Saya harap kalian tidak membawa hal-hal dalam drama ke dunia nyata. Dia butuh istirahat. Kalau tidak ada yang perlu dibicarakan, sebaiknya segera akhiri. Li Xia menatap penulis naskah dan sutradara di balik kamera. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kru syuting saling berpandangan. Pembawa acara baru mulai mewawancarai dengan pertanyaan-pertanyaan standar. Selama itu, Lin Qingya duduk di kursi di samping, menatapku dengan penuh perhatian. Seperti sedang merenung. Wawancara mendekati akhir. Pembawa acara bertanya padaku. Apakah ada keinginan? Aku memberanikan diri untuk bertatapan dengan Lin Qingya, menyambut kejutan di matanya. Aku berkata lirih, aku ingin bicara dengannya. Beberapa patah kata. Sebagian besar staf diminta keluar oleh Li Xia dengan alasan ruang rawat tidak boleh terlalu banyak orang. Hanya tersisa juru kamera. Lin Qingya dan Gu Yuchen. Aku menatap tangan mereka yang saling bergenggaman. Setiap kata yang kuucapkan terasa sedikit terengah. Lin Qingya, aku penasaran. Saat kamu kehilangan ingatan, bagaimana kamu menjalaninya? Lin Qingya sedikit tertegun. Aku sadar sudah di rumah sakit. Orang pertama yang kulihat adalah pencari bakat. Dia membayar biaya rumah sakitku. Mencarikanku tempat tinggal, mengurus ulang kartu identitas. Tapi, aku tidak bisa mengingat apa pekerjaanku dulu. Jadi dengan bingung aku menandatangani kontrak dengan mereka. Entah kenapa. Saat itu, hanya ada satu pikiran di hatiku. Ingin mencari uang. Tapi waktu itu, aku cukup sial. Mati-matian menerima akting, menerima acara komersial. Lari ke variety show. Hasilnya setiap bulan hanya gaji 3.000 yuan. Aku baru tahu setelah sampai di perusahaan. Mereka menandatangani kontrak 10 tahun denganku. Kalau aku melanggar kontrak, aku harus membayar 20 juta. Waktu itu benar-benar, Lin Qingya tertawa pahit, membuat hatiku terasa sesak. Seperti mimpi buruk. Kehilangan ingatan, bagaimana rasanya? Yaitu merasa seperti orang tanpa masa lalu. Semuanya asing. Hanya kadang bermimpi teringat potongan-potongan di rumah sakit. Sepertinya, selalu ada seseorang yang memanggil namaku. Kata-katanya membuat jantungku berdebar kencang. Aku membuka mulut, ada dorongan kuat di hatiku. Lin Qingya, sebenarnya aku... Mata Gu Yuchen menatapku tajam. Melihat aku mulai bicara, dia segera memotong ucapanku yang hampir terlanjur keluar. Ye Feng, katanya kau penggemar Qingya. Melihat pencapaiannya sekarang. Kamu pasti juga senang untuknya, kan? Aku sedikit tertegun. Aku mengangguk pelan, Lin Qingya tidak menyadari ekspresiku yang agak gugup, dia tampak tenggelam dalam kenangan. Sampai Gu Yuchen memeluknya dengan lembut, dia tersadar, Lin Qingya menoleh sedikit menatap Gu Yuchen. Pandangannya lembut dan tersembunyi, cinta yang tertahan mengalir di dasar matanya. Kemudian, aku syuting film cinta di ujung jalan, sutradara membantuku mencari pengacara untuk melawan perusahaan lamaku. Dan juga menemukan orang tua kandungku. Setelah bertemu Yuchen, hidupku baru mulai beruntung. Lalu dia menatapku. Sebenarnya, aku juga ingin mendengar ceritamu. Kamu dan Dr. Xia pasti bukan kekasih, kan? Ceritaku, tenggorokanku terasa serak. Aku tidak tahu bagaimana harus menceritakan kisah kami padanya, ceritaku sebenarnya sudah kalian hiasi. Tidak ada yang menarik, hanya saja dulu ada seseorang yang sangat mencintaiku, dan aku juga sangat mencintainya. Tapi kemudian, dia menghilang. Lin Qingya mengerutkan kening sedikit. Apa kamu pernah berpikir untuk mencarinya? Dia sama sepertiku, kami berdua yatim piatu. Panti asuhan tempat kami dulu sudah tutup, kepala panti sudah pensiun dan pergi ke kota lain, kecuali aku. Tidak ada lagi yang mengingatku, dan aku hanya pacarnya. Aku tidak punya kualifikasi untuk melapor ke polisi. Beberapa kali ke kantor polis, mereka hanya merasa kasihan padaku. Menyuruhku tegar, nanti akan bertemu orang yang lebih baik. Aku menundukkan kepala. Hidungku terasa perih, hanya aku yang tahu, tidak akan ada lagi yang lebih baik darinya. Kameramen di belakang lensa menyadari emosiku yang naik turun, dia bertanya, bisakah kau beritahu kami namanya? Kami bantu mencarikan. Aku diam saja, dorongan untuk jujur masih ada. Tenggorokanku seperti tertusuk duri yang menusuk dadaku,
Aku melihat Gu Yuchen memeluk pinggang Lin Qingya. Sementara wajah Lin Qingya tersenyum tenang dan damai, itu adalah kebahagiaan paling nyata di luar akting. Gu Yuchen tepat waktu menegur. Sudahlah, lupakan masa lalu, mulai sekarang hanya ada kebahagiaan. Qingya, aku akan selalu menemanimu. Ye Feng. Aku berharap kamu segera pulih. Jika ada yang kamu butuhkan, beritahu asistenku. Aku akan membantumu. Dia menoleh tersenyum padaku, kami akan segera menikah. Karena ceritamu, kami bisa saling mengenal. Bisakah kamu memberkati aku dan Qingya? Kata-kata Gu Yuchen memaksaku menghancurkan semua yang ingin kukatakan dan menelannya, dihadapkan pada tatapan prihatin Lin Qingya. Aku terengah-engah beberapa kali sebelum perlahan berbicara. Semoga kalian, aku menahan rasa sesak dari jantung ke otak. Gelombang demi gelombang rasa tercekik, dengan sekuat tenaga aku mengeluarkan suara. Aku berharap hari-harimu ke depan penuh kedamaian dan kebahagiaan. Semoga tercapai apa yang diinginkan. Aku mencintai Lin Qingya, mustahil bagiku mengucapkan selamat untuknya dengan pria lain. Mengucapkan kata bahagia dan mesra, setelah mereka pergi, baru kusadari mulutku penuh rasa besi. Saat bicara tadi, aku gugup sampai menggigit lidahku. Li Xia masuk dari luar ruang perawatan. Dia menatapku, kelopak matanya menyimpan sedikit kegelapan. Kenapa tidak langsung bilang padanya? Aku membenamkan wajah ke selimut, bersamaku hanya akan memberatkan Lin Qingya. Dia akhirnya memiliki masa depan yang cerah dan cemerlang, aku tidak bisa egois menyeretnya kembali ke jurang. Aku hanya ingin dia bahagia. Sejak wawancara itu, setiap hari siang malam aku menonton panggung Lin Qingya dan akting Lin Qingya. Kesehatanku terus memburuk, terpaksa, Li Xia setiap malam jam 10. Datang ke ruang perawatan untuk menyita ponsel. Meski begitu, aku tetap insomnia sampai subuh berkali-kali. Setelah menjalani pemeriksaan, Li Xia mengerutkan kening, membawa laporan medisku untuk menemui senior di departemennya dan gurunya. Perawat yang datang mengganti perbalku ingin bicara tapi ragu. Sebelum pergi, meletakkan segenggam ceri yang sudah dicuci di samping tempat tidurku. Aku bertanya, ada apa dengan Li Xia? Kenapa tidak datang? Dia selalu menjawab dengan tenang tidak apa-apa, suruh aku jangan khawatir. Beberapa malam setelahnya, lampu kantor Li Xia menyala semalaman, aku diam-diam melihat kertas yang dia sembunyikan penuh tulisan. Rapat dan tidak terbaca, hatiku cemas yang belum pernah terjadi. Saat baru sakit, aku sangat takut. Takut masih muda, banyak hal yang ingin kulakukan belum selesai. Tapi sekarang, kematian bagiku mungkin adalah akhir terbaik. Sebulan kemudian, saluran film merilis film jadi yang sudah diedit. Aku tidak menyangka, namaku suatu hari bisa muncul di trending. Akhir yang tidak sempurna Ye Feng. Aku masuk ke tagar itu dan baru tahu, ada akun marketing dengan jutaan pengikut, menggunakan surat perpisahan untuk menyunting kehidupan dan ucapanku. Hasilnya karena terlalu memilukan menjadi viral, dan ada juga perusahaan yang mendorong di belakang. Netizen bilang akting Lin Qingya terlalu bagus. Sehingga tatapan Lin Qingya saat melihatku sangat menyentuh, seolah menatap kekasih yang pergi darinya. Lalu, mereka secara spontan mencari orang yang kusebut di kolom komentar. Aku pikir ucapanku sudah cukup singkat dan cukup terkendali. Namun, masih ada yang menggali rumah sakit tempatku dirawat, dan ada yang mengatakan pernah melihat seorang gadis berjaga di depan kamarku. Aku takut rasa ingin tahu mereka akan mengganggu ketenanganku saat ini, lebih takut lagi jika Lin Qingya tahu kebenarannya. Jika dia tahu, mungkin dia akan merasa bersalah seumur hidup. Tapi aku hampir mati, tidak ingin dia mengorbankan sisa hidupnya untukku lagi. Maka, aku mendaftar sebuah akun dan meninggalkan komentar di bawah saluran film. Aku meminta semua orang tidak lagi mencari siapa orang itu. Aku bilang aku sudah tidak ingin tahu dan tidak peduli. Aku hanya berharap mereka tidak menggunakan sumber daya publik demi aku. Namun perkataanku malah membuat netizen semakin bersimpati padaku. Akhirnya, sebuah foto diunggah ke internet. Itu adalah bayangan samar seorang wanita di koridor rumah sakit, dengan samping wajah terlihat. Perawat shift malam di rumah sakit kami menghela nafas di akun kecil Weibo-nya, mengatakan bahwa di koridor rumah sakit dia pernah melihat beberapa orang. Ada yang meninggalkan pasangannya yang sakit parah tanpa menoleh ke belakang, ada juga yang menjaga di samping ranjang kekasihnya di malam hari, tidak pernah pergi sedetik pun. Aku akan selalu menitikkan air mata untuk cinta yang tulus. Beberapa orang menyadari bayangan itu tanpa akrab, seolah pernah melihatnya di suatu tempat. Mereka terus membandingkan kontur wajah, menggali detail, mengikuti petunjuk. Akhirnya, dalam foto adegan film cinta di ujung jalan, mereka menemukan bayangan Lin Qingya berdiri di koridor rumah sakit. Agak familiar. Lalu mereka menemukan bahwa kontur wajah muda gadis itu sangat mirip dengan Lin Qingya. Aku segera menonaktifkan akun Weiboku, berharap bisa menjauh dari masalah online selama hidupku. Diam-diam aku menemui kepala departemen tanpa memberitahu Li Xia. Kukatakan padanya bahwa aku ingin bepergian, untuk menyegarkan pikiran. Kepala departemen berambut putih, dengan lembut mendorong kacamatanya ke atas, tampak ramah dan baik hati. Xia bilang harus menyembuhkanmu. Demi kamu, dia bahkan menunda studinya ke Jerman. Dia adalah murid terbaikku. Usahanya sebesar itu, seharusnya aku tidak membiarkanmu pergi sembarangan. Tapi aku pikir jalan-jalan lebih baik untuk kondisimu. Maka aku membawa koper kosong. Mencabut kartu SIM ponsel, bersiap naik kereta hijau menuju pantai. Namun di tengah jalan,
Mobil menghadangku. Orang di dalam mobil memakai kacamata hitam mewah, hanya memperlihatkan setengah bagian bawah wajahnya. Tapi aku langsung mengenalinya. Itu Gu Yuchen. Asisten Gu Yuchen mengundangku naik mobil. Aku berdiri di tempat, lama tidak bergerak, sampai Gu Yuchen menyunggingkan sudut bibirnya. Jelas-jelas dia tersenyum. Tapi ekspresinya tidak secerah biasanya, malah terasa sangat berjarak. Aku tahu pacarmu adalah Lin Qingya. Kau tidak keberatan bicara sebentar denganku, kan? Aku bergerak sedikit, lalu naik ke mobil. Mobil melaju lebih dari 1 jam mencapai pinggiran kota. Gu Yuchen baru menoleh. Dia tidak bicara. Asisten dan sopir turun dengan sendirinya. Hanya kami berdua di dalam mobil. Dia menatapku dari atas ke bawah melalui kacamata hitamnya. Perlahan dia membuka mulut. Sebenarnya aku sudah lama mendengar namamu. Saat syuting cinta di ujung jalan selesai. Lin Qingya mabuk, tidur di pangkuanku, tapi mulutnya terus mengucapkan 2 kata. Belakangan, aku ngobrol dengan penulis skenario dan baru mencocokkan nama itu denganmu. Tapi aku masih berharap, mungkin hanya kebetulan nama yang sama. Begitu kau bicara. Aku langsung tahu kau bicara tentang Lin Qingya. Kau tahu betapa takutnya aku jika kau memberitahunya kebenaran? Kau pasti lebih mengenalnya dariku. Begitu dia tahu dia telah mengkhianati kekasih lamanya dan jatuh cinta padaku. Pasti dia akan tenggelam dalam penderitaan tak terbatas. Gu Yuchen bicara sambil melepas kacamata hitamnya. Aku perhatikan lingkaran hitam di bawah matanya jelas. Penampilannya tidak begitu sempurna. Saat pertama kali mengenal Lin Qingya, dia menderita insomnia parah. Di lokasi syuting, dia sering menakutkan, tidak bicara dengan siapapun. Hanya saat membahas musik dia tersenyum. Bicara sedikit lebih banyak. Aku tahu, aku tidak mengerti musik. Tidak mengerti dia. Tapi aku bersedia mendekatinya. Aku tahu dia mencintaiku. Karena aku memerankan karaktermu, membuatnya teringat padamu. Tapi aku mencintainya. Ini bukan seperti yang dikatakan penggemar, cinta karena akting. Aku tidak pernah seserius ini menyukai seseorang. Aku merasa, cintaku pada Lin Qingya tidak kalah darimu. Gu Yuchen mengucapkan kalimat terakhir dengan volume meninggi karena emosi. Dia begitu histeris, suaranya seperti pisau tajam, setiap kata menusukku. Aku diam menatapnya. Aku merasa pusing, juga seperti pelipisku dipukul tinju. Tinju demi tinju terasa sakit. Aku pernah mengintip super topik CP Lin Qingya dan Gu Yuchen. Di postingan terbaik ada 1 blog panjang dengan like tinggi. Penulis blog itu halus, dengan penuh perasaan menceritakan cinta yang diberikan Gu Yuchen pada Lin Qingya. Saat pertama bertemu, Lin Qingya masih pendatang baru tanpa nama, sementara Gu Yuchen sudah menjadi idola populer. Dia tidak takut karirnya hancur, dengan berani mengumumkan hubungan, bahkan membantu Lin Qingya melunasi denda kontrak. Dia dicap otak cinta untuk waktu yang lama, sampai Lin Qingya namanya melesat karena cinta di ujung jalan. Komposisinya sendiri menjadi hits di seluruh internet, statusnya sudah melampaui Gu Yuchen. Tapi keduanya tidak terpisah karena kesibukan. Lamaran di konser adalah jawaban terbaik Lin Qingya untuk hubungan ini. Mereka saling memberikan rasa aman satu sama lain. Di dalam kekotoran industri hiburan ini, hubungan mereka terbukti. Blogger itu juga berkata pada akhirnya, jika Gu Yuchen putus dengan Lin Qingya, dia tidak akan pernah percaya pada cinta sejati lagi. Artikel itu begitu menyayat hati setiap katanya. Cinta Gu Yuchen begitu mendalam, membuat masa laluku bersama Lin Qingya terasa semakin tidak berarti. Jika aku benar-benar memisahkan mereka, aku akan menjadi orang yang paling berdosa sepanjang masa. Aku bahkan berpikir, apakah takdir mengatur kecelakaan yang membuat Lin Qingya kehilangan ingatan, agar dia bisa melepaskan bebanku yang menjadi penghalang tanpa rasa bersalah. Dan bertemu dengan orang yang lebih baik. Kami saling diam, dan pada akhirnya, Gu Yuchen memakai kacamata hitamnya lagi, menutupi matanya yang memerah. Hal-hal di internet itu, sudah kubayar orang untuk menekannya. Lin Qingya baru saja syuting di grup dan belum tahu tentang ini. Tapi jika kau ingin menceritakan tentang dirimu dan Lin Qingya, aku tidak bisa menghentikanmu. Aku juga tidak akan melakukan hal ilegal. Dari caramu menatap Lin Qingya hari itu, aku tahu kau masih mencintainya. Itu sebabnya aku bersikap bermusuhan padamu saat itu. Aku bisa meminta maaf padamu, bahkan berlutut memohon. Apapun yang kau minta, aku bisa setuju. Tapi jika kau benar-benar ingin dia bahagia, kubur saja semua itu di dalam hati. Dia benar. Bahkan jika aku mengungkapkan identitasku dan memberitahu Lin Qingya bahwa akulah kekasihnya, apa gunanya? Opini publik hanya akan memihak Gu Yuchen, karena cintanya begitu besar dan tanpa pamrih, membuatku seperti tikus di selokan. Dialah yang menarik Lin Qingya keluar dari jurang, dilihat oleh semua orang. Dan Lin Qingya hanya akan terhambat olehku dan masa depannya hancur. Dia adalah orang yang begitu baik dan lembut. Jika dia tahu kebenaran, dia hanya akan terkoyak di antara aku dan Gu Yuchen. Kudengar kau ingin jalan-jalan. Gu Yuchen terdiam cukup lama. Dari tasnya, dia mengeluarkan secari kertas yang sudah ditandatangani tapi belum diisi angkanya, dan meletakkannya di atas lututku. Aku tidak tahu kemana kau ingin pergi. Aku juga jarang bepergian, jadi tidak bisa merekomendasikan tempat. Anggap saja ini traktiranku untukmu jalan-jalan. Setelah hatimu senang, nanti kembali dan berobat dengan baik. Jangan khawatir soal biaya pengobatan, aku bisa memanggil dokter terbaik.
Tidak perlu. Aku menyela dengan suara pelan. Kau tidak perlu merasa bersalah padaku atau ingin mengganti ruginya. Aku bisa merasakan napas Gu Yuchen terhenti sejenak. Saat itu, mungkin dia sudah merasa putus asa. Tapi aku sedikit lelah dan bersandar di kursi. Menutup mata, merasa seluruh tubuh lemas, hanya ingin tidur nyenyak. Gu Yuchen beberapa kali meletakkan ujung jarinya di depan hidungku, seolah takut aku mati. Merasakan nafas yang lemah. Baru dia menghela napas lega. Lama kemudian, aku baru menggerakkan jariku. Bisakah kau menyuruh seseorang mengajakku jalan-jalan? Ada tempat yang harus kudatangi. Saat mobil perlahan masuk ke desa. Sudah menjelang sore. Senja mewarnai ufuk langit, dan cahaya senja melapisi gunung-gunung jauh dengan pinggiran emas. Gu Yuchen melihatku pergi tanpa menoleh, ragu beberapa detik, lalu ingin ikut masuk bersamaku. Aku tiba-tiba berbalik, menatapnya sambil tersenyum. Tenang saja, aku tidak akan bunuh diri. Juga tidak perlu bunuh diri. Ini, aku menunjuk sebuah rumah kecil beratap merah di puncak gunung. Ini adalah panti asuhan tempat aku dan Lin Qingya dulu tinggal. Juga satu-satunya kenangan yang tersisa antara aku dan dia. Sekarang hanya aku yang masih ingat. Ini satu-satunya yang tersisa bagiku. Tolong jangan ganggu aku lagi. Gu Yuchen tertegun. Akhirnya dia memalingkan muka. Suaranya sangat pelan, sudah tercekat. Maaf, aku tidak menghiraukannya. Malam sebelumnya, hujan turun di pegunungan. Tanah berlumpur di mana-mana. Aku melangkah satu langkah dalam, satu langkah dangkal di jalan tanah yang berlubang. Tenagaku sudah habis seluruhnya. Sebenarnya dulu fisikku cukup baik. Sebaliknya, Lin Qingya kecil yang lemah lembut. Saat kecil, sekolah ada di kaki gunung, panti asuhan di puncak. Kami anak-anak harus turun sebelum hari gelap setiap hari, dan baru kembali ke panti asuhan saat larut malam. Setiap kali di tengah lereng, Lin Qingya akan merajuk memintaku untuk menggendongnya naik. Aku selalu tersenyum dan berjongkok di depannya. Perlahan-lahan menggendongnya kembali ke panti asuhan. Begitu setiap hari, tahun demi tahun. Kukira dengan tenagaku sekarang, setelah mendaki 20 meter aku akan tergeletak duduk. Tapi tak kusangka, aku menahan semangat. Akhirnya hampir merangkak naik ke puncak. Panti asuhan sudah lama terbengkalai, kunci di pintu gerbang sudah berkarat. Hanya diputar sedikit, putus. Aku mendorong pintu masuk, mengikuti ingatan melewati koridor lantai 1. Perlahan berjalan ke loteng. Di sudut loteng masih tertempel gambar masa kecilku, gambar sebuah rumah besar. Di depan pintu berdiri dua orang figur korek api. Aku sudah tiba di panti asuhan sejak sangat kecil. Nenek kepala panti berkata. Saat ditemukan, seluruh tubuhku merah, penuh bekas luka bakar. Hanya bisa diobati dengan ramuan tradisional Tiongkok selama bertahun-tahun, sampai aku SMP baru bekas lukanya perlahan memudar. Tapi saat itu, aku sudah lama melewatkan usia untuk diadopsi, sedangkan Lin Qingya berbeda. Setiap kali ada kesempatan adopsi, dia akan bersembunyi, hanya untuk menemaniku. Namun saat satu persatu teman-temannya diadopsi, ia kembali bersembunyi di loteng dan menangis, entah mengapa. Anak-anak lain punya ayah dan ibu, punya rumah, tapi kami tidak punya apa-apa. Aku selalu mencarinya, berjanji dengan kelingking, bahwa nanti aku akan menghasilkan banyak uang. Membelikannya rumah besar, memberinya rumah milik kami berdua. Aku mengelus gambar itu. Perlahan aku berjongkok, air mataku menetes menghapus debu di atasnya. Rumah pertama aku dan Lin Qingya adalah rumah kontrakan seluas 30 meter persegi, tidak besar tapi hangat. Setiap pulang kerja, melewati jendela dapur di lantai 1, aku bisa mencium aroma masakan. Lin Qingya akan menungguku di sana. Kami kenal selama 20 tahun, bersama selama 7 tahun, selalu berjuang untuk masa depan kami. Setiap uang yang kami hasilkan kami simpan bersama. Saat tabungan pertama kami mencapai 100.000, aku menggunakan uang dari kerja sampingan mengantar makanan malam hari untuk membeli cincin berlian. Di rumah kontrakan seluas 30 meter persegi, di bawah sinar bulan dan lampu, aku melamarnya. Qingya, pekerjaanku sudah mulai sedikit maju. Kita akan segera bisa membeli rumah sendiri. Tunggulah aku 1 tahun lagi. Baiklah, aku pasti akan menikahimu saat aku sukses. Dia menatap cincin di jari manisnya. Meskipun berlian di atasnya kecil sampai hampir tidak terlihat kilaunya, tapi di hatiku ia bersinar terang. Mata Lin Qingya memerah karena haru. Pipinya juga memerah. Hampir tanpa ragu dia mengangguk, air matanya pun ikut jatuh. Aku pikir, sampai mati pun aku akan mengingat momen ini. Aku kira setelah 25 tahun menderita. Akhirnya aku akan menuai kebahagiaan setelah pahit. Tapi tak lama kemudian, karena pendidikanku yang kurang, aku dipecat dari perusahaan. Baru saja membereskan barang-barangku, aku pingsan di lantai. Didiagnosis kanker. Meski belum stadium akhir, biaya yang sangat besar tetap menghancurkan kami. Lin Qingya, demi merawatku, berhenti dari pekerjaan musik yang dicintainya, dan beralih bekerja 3 pekerjaan paruh waktu sehari. Aku tiba-tiba teringat suatu malam dulu, Lin Qingya berbaring di pelukanku, bercanda mengatakan tentang studio. Produser bilang suaranya bagus, penampilannya juga cantik, mungkin dia bisa mencoba. Dia menolak dengan alasan tidak suka industri hiburan. Tapi, melihat Lin Qingya begitu bersinar di atas panggung, begitu luwes, aku baru tersadar. Mungkin
Senyuman di sudut bibirnya saat itu menyembunyikan lebih banyak penyesalan dan keterpaksaan. Ternyata sejak awal, aku sudah membebani Lin Qingya. Untunglah, sekarang dia menemukan kembali orang tuanya yang berasal dari keluarga terpelajar. Menemukan kekasih muda dan tampan, memiliki banyak penggemar yang mencintai dan mendukungnya, memiliki masa depan miliknya sendiri. Untunglah, Lin Qingya akhirnya kembali ke jalurnya sendiri. Kami memang seharusnya tidak bersinggungan. Aku tertawa tanpa alasan. Tertawa, air mataku menetes membasahi bunga yang kuremas di tanganku. Hampir menjelang pagi, aku baru kembali ke pusat kota. Li Xia kali ini entah sudah menungguku berapa lama. Saat aku kembali, dia masih berdiri di depan rumah sakit menungguku. Li Xia di bawah lampu jalan. Masih mengenakan kemeja putih yang sama seperti yang kulihat 2 hari lalu. Lengan digulung, rambut sedikit berantakan. Menutupi alis matanya yang anggun, terlihat sedikit lusuh. Aku ingat keluarganya berada. Dan dia memiliki kebiasaan bersih, belum pernah kulihat dia memakai baju yang sama lebih dari 3 kali. Melihatku. Sorot matanya sedikit bergerak, seakan ingin bicara tapi ragu. Akhirnya hanya bertanya dengan datar. Bukankah katamu mau jalan-jalan? Kenapa cepat sekali kembali? Ponselmu kau tinggalkan di tempat tidur, ada yang meneleponmu. Aku menerima ponsel itu. Melihat nomor di atasnya, tanpa catatan nama, tapi ada satu pesan singkat. Halo, aku Lin Qingya. Maaf mengganggumu dengan tiba-tiba. Aku sudah berpikir lama, tetap berharap bisa membantu kamu menemukan dalam ingatanmu. Cinta di ujung jalan bagiku. Adalah karya yang sangat penting dalam hidup. Mungkin aku masih belum berhasil, jadi aku berharap di dalam drama semuanya terwujud. Di luar drama, kamu juga bisa mendapatkan yang diinginkan. Jika kamu bersedia, telepon aku. Ini nomor pribadiku. Nomor ini sudah bukan nomor lama Lin Qingya. Mungkin setelah kecelakaan mobil, dokumen identitasnya hilang, semua diurus ulang. Aku masih ingat. Nomor itu sengaja dipilih sebagai nomor pasangan. Aku melihat tulisan di atasnya, jelas hitam di atas putih buatan sistem. Tapi tetap terasa seperti bisa mendengar Lin Qingya yang berulang kali mempertimbangkan, dengan hati-hati, suara lembut berbicara padaku. Mataku terasa panas. Tanpa sadar aku menelepon balik. Untungnya, setelah lama tidak ada yang menjawab. Hatiku yang terangkat akhirnya jatuh berat. Li Xia menatapku, menggeleng pelan. Meraih pergelangan tanganku dan menarikku menuju ruang rawat inap. Dia jarang sebanyak ini bicara. Di Amerika ada tim medis yang secara khusus meneliti. Penyakit seperti milikmu, telah mencapai terobosan besar. Sudah ada kasus yang sembuh. Minggu depan, guru dan aku akan pergi ke sana untuk belajar dan bertukar pengalaman. Tidak akan lama. Aku bisa menyembuhkanmu. Setelah kamu sembuh, aku bisa fokus tanpa gangguan. Suara Li Xia sedikit kabur. Aku menatap lampu di atas kepalanya yang berkedip-kedip, bisa mendengar nada santai dan gembira dalam suaranya. Entah kenapa, aku juga ingin tersenyum. Tapi malam sebelumnya sepertinya telah menghabiskan semua tenagaku. Perlahan, aku tidak bisa mendengar suara Li Xia lagi. Langkahnya terhenti. Dia menoleh ke arahku, matanya menunjukkan ketakutan dan kepanikan. Ini pertama kalinya aku melihat Li Xia begitu tidak terkendali. Saat menunduk, darah dari hidungku sudah membasahi bajuku. Aku disangga dan dipeluk setengah oleh Li Xia. Aku dibaringkan ke tandu. Bersama beberapa perawat, dia mendorongku ke ruang gawat darurat dengan kecepatan yang membuatku pusing. Li Xia menggenggam tanganku erat-erat, berbisik di telingaku, Ye Feng. Aku tidak mengizinkanmu tidur sekarang. Aku sedikit bingung. Aku tidak tidur 2 malam yang lalu. Aku pergi mendaki gunung. Aku sangat lelah. Tiba-tiba, aku mendongak dan menatapnya tajam, bertanya pada Li Xia, katakan, apakah aku akan mati? Li Xia menghalangi sinar matahari yang mulai terang di luar jendela, sehingga aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia tampak seperti matanya memerah. Omong kosong. Dia biasanya tenang dan terkendali. Ini pertama kalinya aku melihatnya seperti ini, pertama kali mendengarnya mengumpat. Dia selalu baik padaku. Kadang-kadang, dia tidak seperti dokter yang menghadapi pasien. Aku ingin tersenyum pada Li Xia, ingin bertanya apakah dia memiliki perasaan khusus padaku. Tapi aku merasa perbedaan status kami terlalu besar. Mungkin dia hanya merasa kasihan padaku. Aku sepertinya sudah kelelahan. Bahkan berkedip pun terasa melelahkan. Dalam keadaan linglung, Li Xia masih mengatakan sesuatu. Suara dering ponsel juga terdengar di telingaku, tapi perlahan aku tidak bisa mendengar apa-apa. Lin Qingya selesai syuting semalaman dan hari sudah terang. Saat pertama kali melihat panggilan tidak terjawab di ponselnya, secara naluriah dia melihat nomor di atas Gu Yuchen. Itu nomor Ye Feng. Tanpa berpikir, Lin Qingya segera menelepon balik. Tapi 2 atau 3 kali panggilan tidak tersambung. Waktu baru pukul 6 lebih pagi, mungkin dia sudah tertidur lagi. Lin Qingya merasa sejak wawancara bertemu Ye Feng yang asli, wajah pemuda itu yang bersih dan pucat. Terus terbayang di benaknya, mengganjal di tenggorokan. Bahkan kadang saat melihat Gu Yuchen. Pikirannya tanpa sadar melayang ke ruang perawatan yang berbau melati lembut. Saat syuting, Lin Qingya memiliki beban batin yang berat. Hanya dengan membaca naskah, dia sudah menangis beberapa kali untuk tokoh utama pria. Syuting pun membuatnya susah keluar dari peran.
Jadi dia ingin membantu Ye Feng mewujudkan keinginannya. Mungkin hanya jika Ye Feng hidup bahagia, dia bisa benar-benar keluar dari cinta di ujung jalan dan kembali ke hidupnya sendiri. Telepon tidak tersambung. Lin Qingya berhenti sejenak, membalas pesan Gu Yuchen. Tak disangka Gu Yuchen langsung menelepon balik. Suaranya agak serak, seperti semalaman tidak tidur. Kamu selesai syuting? Ya, beberapa hari lagi akan selesai. Gu Yuchen diam cukup lama. Lin Qingya mendengar napasnya di telepon naik turun tidak menentu, mengira mungkin sinyalnya buruk. Akhirnya, suara Gu Yuchen bergetar halus. Lin Qingya, aku ingin bertanya sesuatu. Kamu bersamaku, menerima lamaranku. Apakah karena benar-benar mencintaiku, atau karena syuting cinta di ujung jalan bersamaku membuatmu tidak bisa keluar dari peran, atau karena aku pernah membantumu? Jadi kamu merasa harus menikah denganku untuk membalas budi? Ada apa? Lin Qingya tertegun. Kalau tidak cinta, kenapa bisa bersama? Lalu, bisakah kamu membedakan apakah kamu mencintaiku, Gu Yuchen, atau karakter itu? Dia awalnya mengira jawabannya akan langsung terucap. Tapi setelah berpikir, Lin Qingya sadar dia tidak tahu harus menjawab apa. Akhirnya dia memilih jawaban paling sederhana. Aku mencintaimu. Setelah mendengarnya, Gu Yuchen tersenyum meski air matanya belum kering. Mereka berbincang sebentar lagi. Baru menutup telepon. Lin Qingya bersandar di tepi tempat tidur, menatap foto di nakas yang selalu dibawanya. Itu adalah foto kostum Gu Yuchen dalam cinta di ujung jalan. Dia kurus 5 kilogram demi peran itu, duduk di tempat tidur dengan baju pasien yang longgar dan kusut. Tampak sangat tipis, rapuh seolah bisa hancur kapan saja. Saat pemotretan, sutradara kebetulan berteriak cut. Gu Yuchen menoleh, bertatapan dengannya. Momen ini terabadikan. Setelah foto kostum itu selesai, adegan pertama yang diambil adalah tokoh utama pria akan didorong ke ruang operasi. Kapan saja bisa berpisah dunia. Lin Qingya memeluk Gu Yuchen yang masih belum terlalu dikenal, menangis terseduh-seduh. Sampai sutradara berteriak cut dan datang menghiburnya, barulah mereka berpisah. Setelah itu, setiap kali Lin Qingya melihat Gu Yuchen, hatinya merasakan sesuatu yang sangat istimewa dan berdebar. Seperti khawatir dia akan pergi kapan saja. Bahkan setelah syuting selesai, Lin Qingya masih terus memikirkannya. Lin Qingya menatap foto itu, ujung jarinya menyentuh wajah Gu Yuchen. Dia sedikit menyalahkan diri sendiri. Sejak dia sibuk syuting kali ini, Gu Yuchen sering menunjukkan sikap tidak aman. Dia ingin menunggu sampai syuting selesai. Dia harus benar-benar menemaninya. Beberapa saat kemudian, Lin Qingya mematikan lampu. Berbaring di tempat tidur, gelisah. Tubuhnya terasa lelah, tapi matanya tak bisa terpejam. Di dalam hatinya, ada seutas tali yang terus menegang. Ia teringat pada aplikasi tidur yang dulu ia gunakan saat depresi dan cemas. Setelah mengunduhnya kembali, Lin Qingya mencari White Noise ZM, tetapi tanpa sengaja menekan fitur rekaman tidur di aplikasi itu. Itu adalah rekaman dari 3 tahun lalu. Dalam rekaman itu, suaranya terdengar terisak. Tersendat-sendat. Ye Feng, tunggu aku. Aku akan segera mendapat uang. Ye Feng, kita akan segera menyembuhkan penyakitmu, Ye Feng. Ponsel jatuh ke karpet dengan bunyi gedebuk berat, tapi Lin Qingya tidak merasakannya. Seolah seluruh dunia hanya tersisa suara dirinya yang putus asa namun gigi itu, berulang kali memanggil. Ye Feng. Setiap kata seperti jarum merah membara yang menusuk pelipisnya. Bukan potongan, bukan bayangan kabur, tapi gelombang dahsyat. Arus yang tak terbendung. Tahun-tahun yang terlupakan oleh Lin Qingya, cinta dan sakit yang terukir di sumsum tulangnya. Seketika menjebol bendungan ingatan. Ranjang dingin di panti asuhan, punggung hangat Ye Feng saat menggendong Lin Qingya mendaki gunung. Cincin berlian kecil di bawah lampu redup kamar kontrakan, senyum pucat Ye Feng saat ia meringkuk kesakitan di ranjang rumah sakit. Aroma sup ayam yang mendidih di dapur saat ia tertidur larut malam, ketakutan yang memilukan saat melihat Ye Feng melemah hari demi hari. Dan keputusasaan karena ia berjuang sekuat tenaga namun tak pernah bisa mengejar langkah maut. Dari tenggorokannya keluar isakan terseduh-seduh. Lin Qingya tak lagi kuat berdiri, lututnya lemas dan ia jatuh tersungkur di karpet. Hatinya seperti diremas oleh tangan dingin, nyeri yang luar biasa membuatnya meringkuk. Air mata banjir deras. Bukan aliran diam-diam, tapi tangis histeris yang meledak. Seolah ia ingin menjeritkan semua jiwa yang tersesat selama ini. Ye Feng, Ye Feng. Lin Qingya terus memanggil nama itu. Suaranya serak tak keruan. Sosok pucat dan kurus di ruang rawat itu, tatapan matanya yang penuh dengan sesuatu yang tak ia mengerti. Api kesedihan yang begitu pekat dan menyesakan. Ternyata, itu bukanlah tatapan seorang penggemar. Itu adalah pandangan perpisahan sang kekasih. Bahwa ia telah kehilangan dia. Bahwa di saat dia paling membutuhkannya, dia melupakannya sepenuhnya. Rasa bersalah yang amat besar dan sakit karena kehilangan yang kembali hampir merobeknya. Lin Qingya teringat bayangan Gu Yuchen yang berlari keluar dari kerumunan saat melamar, teringat tangannya yang gemetar saat menerima jimat keselamatan. Teringat saat dia bertanya, bagaimana rasanya kehilangan ingatan, dengan rasa sakit yang hampir meluap. Rasa sakit milik Ye Feng, bukan penggemar. Ternyata, setiap pertemuan baginya adalah siksaan. Layar ponsel terus menyala, berhenti di antar muka akhir rekaman. Dengan tangan gemetar,
Lin Qingya hampir merangkak untuk mengambilnya. Di layar masih ada bekas air mata yang hangat dan basah. Ia menatap file rekaman itu dengan tajam, seolah itu satu-satunya jembatan yang menghubungkannya dengan masa lalu. Lalu, dia menelepon nomor yang tak dijawabnya pagi itu dengan gila-gilaan. Kali ini, bukan lagi tidak dijawab. Setelah nada tunggu yang panjang, suara perempuan yang tenang dan lelah terdengar. Halo, Dr. Lee, isak Lin Qingya hampir tak bisa membentuk kata utuh. Aku Lin Qingya. Ye Feng, bagaimana keadaan Ye Feng? Di mana dia? Aku ingin menemuinya. Sekarang. Setiap kata penuh isakan tak tertahan dan kegelisahan. Di ujung telepon terdengar hening beberapa detik. Suara Licia terdengar serak dan tegang. Nona Lin. Kau, sepertinya dia menyadari sesuatu, nada bicaranya mendadak cepat. Dia diicu. Kondisinya kritis. Gagal multi-organ. Dia sudah koma. Aku segera ke sana. Lin Qingya berdiri mendadak. Rasa pusing menyerang, tapi dia bertahan. Di sepanjang jalan, entah berapa lampu merah yang dia langgar. Dia hampir berlari masuk ke rumah sakit. Li Xia menunggu di dekat lift, penampilannya kusam. Lingkaran hitam di bawah mata pekat, jas dokter putihnya agak kusut. Dia. Lin Qingya meraih lengan Li Xia dengan kekuatan luar biasa. Bagaimana keadaannya? Li Xia menatap mata merahnya dan jejak air mata yang belum kering di wajahnya. Ekspresinya rumit. Terkejut, paham, lalu berubah menjadi kekhawatiran yang berat. Masih koma. Otaknya kekurangan oksigen agak lama, ditambah kondisi fisiknya yang sudah sangat lemah. Ia berhenti sejenak, suaranya serak. Tim peneliti di Amerika itu sudah dihubungi. Gu Yuchen berhasil mencarinya melalui koneksi ayahnya. Mereka sudah melihat data kasus Ye Feng. Sangat tertarik, menganggapnya sebagai kasus yang bisa dicoba dalam lingkup penelitian mereka. Tim ahlinya sudah dalam perjalanan menggunakan pesawat. Gu Yuchen, Lin Qingya tertegun, lalu rasa sakit yang lebih dalam kembali menyesak di dadanya. Dia tahu, apakah Ye Feng di dalam? Li Xia menunjuk ke sebuah pintu isolasi yang tebal. Kamu masuk dan temani dia bicara, kata dokter. Suara yang familiar mungkin bisa membantu. Dia menatap Lin Qingya. Di matanya ada permohonan yang seperti taruhan terakhir. Panggil dia dengan cara yang paling kalian kenal. Jangan menyerah. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk dengan kuat. Mengenakan baju steril, setiap langkah terasa berat tak terkira. Dia mendorong pintu. Aroma disinfektan yang menyengat dan bunyi tikta alat medis menyambutnya. Di atas tempat tidur, seseorang terbaring dengan selang di mana-mana. Wajahnya pucat pasi seperti kertas, naik turun dadanya hampir tak terlihat. Hanya garis melompat di monitor jantung. Yang membuktikan kegigihan hidup. Air matanya langsung mengalir lagi. Inilah Ye Feng miliknya. Pemuda yang dulu pernah menggendongnya berjalan bermil-mil di jalan gunung tanpa mengeluh lelah. Pria yang dibawa sinar bulan di kamar kontrakan. Dengan canggung namun sungguh-sungguh memasangkan cincin di jarinya dan berjanji akan masa depan. Dia berjalan perlahan ke sisi tempat tidur. Dengan hati-hati menggenggam tangannya yang dingin. Sentuhan tulang yang menonjol itu membuat Lin Qingya hancur hati. Dia menempelkan tangan itu ke pipinya yang basah oleh air mata. Dia membungkuk, mendekat ke telinganya, menggunakan seluruh kelembutan dan kekuatannya. Seperti ribuan kali sebelumnya, dia memanggilnya pelan, Ye Feng. Suaranya serak, namun membawa keakraban yang menembus waktu. Ye Feng, ini aku Qingya, aku kembali. Kekacauan yang tak bertepi. Kesadaranku tenggelam dalam kegelapan yang tak berujung. Dan dingin menusuk tulang, seperti batu karang yang terus tenggelam. Lelah yang meresap hingga ke sumsum tulang, menarikku, menggoda aku untuk menyerah berjuang. Tenggelam dalam kekosongan abadi. Mungkin begini saja tidak apa-apa. Qingya punya tempat yang baik untuk pulang. Gu Yuchen bisa memberinya semua yang tak bisa lagi kuberikan. Cukup, tepat di ambang menyerah itu. Seberkas cahaya kecil namun tajam, dengan paksa menembus tirai kegelapan yang tebal. Itu bukan cahaya dari penglihatan. Melainkan sebuah perasaan, seperti dulu sekali. Di malam buta saat listrik padam di panti asuhan, Qingya gemetar ketakutan. Tangannya kecil erat meraih ujung bajuku. Saat dia bersenandung kecil lagu yang sumbang dengan suara terisak, kehangatan dan ketergantungan yang menembus ketakutan itu. Lalu, sebuah suara menembus segala halangan, membawa keakraban yang membuat jiwaku bergetar, langsung menghantam ke dalam kesadaranku. Ye Feng. Siapa? Suara ini? Aku sangat familiar. Suara gadis yang terukir dalam hidupku. Ye Feng, ini aku Qingya, aku kembali. Qingya, itu suaranya. Dia memanggilku Ye Feng. Dia kembali. Dia ingat. Guncangan besar seperti arus listrik menembus kesadaranku yang kacau. Dia ingat. Kenangan yang kukubur dalam-dalam, yang kuhargai bagai harta namun juga menyayat hati. Dia mengingat semuanya. Sebuah keinginan untuk hidup yang belum pernah kurasakan sebelumnya mencengkeramku. Aku harus meresponnya. Aku harus membuka mata. Aku harus melihatnya. Tidak. Tubuhku berat sekali. Seperti diisi timah dingin. Tidak bisa bergerak. Sedikit pun tidak bisa. Kesadaran seperti terjebak di rawa, semakin keras berjuang. Semakin cepat tenggelam. Tangisan Qingya terdengar di telinga, hancur.
penuh dengan rasa sakit penyesalan yang tak terbatas. Ini salahku, akulah yang melupakanmu. Ye Feng, maafkan aku. Jalan berlumpur yang dulu kita lewati bersama, sinar kecil berlian di ujung jarinya di bawah lampu kuning redup, rekaman doanya yang putus asa di luar icu. Ratusan gambar meloncat masuk bagai pecahan. Ternyata dia ingat semuanya. Ye Feng, bangun, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kau dengar? Keputusasaan dan perintahnya, seperti cambuk yang menyabet sarafku yang mati rasa. Sakit. Tajam, nyata, rasa sakit menjalar dari seluruh tubuhku. Bukan kekacauan yang hampa. Ini sinyal dari tubuhku. Jantungku berdegup kencang di dada, paru-paruku mendambakan udara. Aku harus bangun. Saat itu, suara lain ikut bergabung. Rendah, tertahan, membawa pengekangan dan pergulatan yang membuat hati cemas. Qingya, jangan begini. Itu Gu Yuchen. Dia berdiri beberapa langkah di belakang. Dia tidak maju memaksa menarik Qingya pergi, meskipun buku jari tangannya yang mengepal memutih dan urat di punggung tangannya menonjol. Mengungkapkan penderitaan yang merobek batinnya. Wajah tampannya kehilangan semua sinar, bibirnya terkatup rapat menjadi garis pucat. Di dasar matanya bergelora ombak besar, ketidakrelaan, penderitaan putus asa. Dan juga, sebuah rasa tak berdaya yang dalam. Tatapannya terpaku kaku pada punggung Qingya yang gemetar. Seolah ingin mengukir bayangannya ke dalam tulang, dan seolah tanpa suara bertanya mengapa takdir begitu kejam. Aku ingat semuanya, Yu Chen. Qingya mengangkat kepalanya, matanya berkaca-kaca namun dengan jelas menatapnya. Setiap kata seperti jarum yang menusuk hati Gu Yuchen. Dia Ye Feng milikku. Pria yang telah kucintai selama 10 tahun. Kekasih yang telah menungguku 10 tahun, namun aku kehilangan dia. Semua kehidupan sebelum kamu muncul. Semua adalah dia. Bayangan kabur dalam mimpiku adalah dia. Perasaan yang kuperjuangkan dalam alam bawah sadarku adalah dia. Semua sakit hati yang kurasakan dalam drama ini karena dia. Tubuh Gu Yuchen berguncang hebat. Seolah dihantam palu berat tak terlihat. Cahaya terakhir di matanya benar-benar padam, digantikan oleh kegelapan total. Hampir hancur. Dia menutup matanya dengan keras, garis rahangnya menegang kaku. Seperti melawan arus emosi yang hampir meluap di dalam hatinya, naluri yang ingin merebutnya kembali dengan segala cara. Waktu seakan membeku lama. Gu Yuchen dengan sangat perlahan dan sangat sulit melepaskan tinjunya yang terkepal. Dia menarik napas dalam-dalam. Suara napasnya berat seperti memikul batu seberat 1000 kati. Dia membuka mata, dengan tatapan yang hampir tragis dan dalam. Memandang Ye Feng yang terbaring di tempat tidur. Di matanya ada rasa sakit, ada kepahitan. Akhirnya mengendap menjadi pengorbanan yang murni dan berat. Kemudian dia menoleh ke arah Li Xia. Dengan suara serak namun penuh tekad putus asa dia berteriak, "Dokter, apapun sumber daya yang dibutuhkan. Gunakan hubungan apapun, tolong selamatkan dia. Biaya. Semua aku tanggung. Segera, sekarang juga." Setelah meneriakkan kata-kata itu, dia seperti kehabisan semua tenaga, terhuyung mundur selangkah. Bersandar berat di dinding dingin, mata tertutup rapat, seluruh tubuhnya memancarkan kesedihan dan kesepian yang luar biasa. Tanpa suara, dia tahu, dia benar-benar mundur dari cinta yang pernah ia kira miliknya. Teriakan Gu Yuchen yang penuh upaya, "Selamatkan dia." Bagaikan batu besar yang dilempar ke air mati, menimbulkan gelombang besar dalam kesadaranku yang kacau. Tangisan Qingya. Panggilannya, suhu dari telapak tangannya, dengung alat medis. Semua suara dan perasaan tiba-tiba menjadi sangat jelas. Aku tidak boleh mati. Demi air mata Qingya saat mengingatku. Demi pelepasan Gu Yuchen yang berat namun berharga ini. Kekuatan besar menopangku, melawan beban berat kelopak mataku. Sedikit demi sedikit, celah, cahaya putih menyilaukan masuk. Tenggorokan kering seperti digosok amplas. Dengan sisa tenaga sekujur tubuh, akhirnya aku mengeluarkan suara lemah yang hampir tak terdengar. Qingya, orang yang tertunduk di samping tempat tidur terkejut, mendongak tiba-tiba. Di balik pandangan berkaca-kaca, Lin Qingya bertemu dengan sepasang mata yang baru terbuka, masih penuh kelelahan karena luka parah. Namun begitu akrab, begitu fokus menatap matanya, waktu seolah berhenti sejenak. Sinar matahari menembus celah tirai, menciptakan bercak-bercak hangat di lantai yang bersih. Udara dipenuhi aroma disinfektan yang samar dan menenangkan, serta sedikit aroma melati yang menyegarkan dan menyejukkan hati. Di ambang jendela, beberapa tangkai bunga putih melambai lembut tertiup angin. Ruangan rumah sakit sangat sunyi, hanya terdengar suara lembut halaman buku yang dibalik. Aku bersandar di tempat tidur yang dimiringkan. Meskipun wajah masih pucat akibat baru pulih dari sakit parah, raut wajah tidak lagi menunjukkan kematian yang mengkhawatirkan, melainkan ketenangan yang sudah lama hilang. Buku teori musik di tanganku agak tebal, tetapi melihat simbol-simbol yang akrab itu, hatiku merasakan ketenangan yang membumi. Pintu dibuka dengan lembut, Qingya masuk sambil membawa termos. Hari ini ia mengenakan gaun sederhana berwarna putih krem. Rambutnya diikat longgar, wajah tanpa riasan membawa senyuman lembut. Seluruh tubuhnya bermandikan sinar matahari. Seperti lukisan yang tenang. "Kamu masih belajar?" Ia menghampiri tempat tidur. Dengan alami membungkuk, sebuah ciuman ringan beraroma melati mendarat di keningku. "Dokter Li bilang,
Masa pemulihan harus menyeimbangkan kerja dan istirahat. Suaranya seperti bulu yang menyentuh ujung hati. Aku meletakkan buku. Memegang tangannya, ujung jari dengan kebiasaan mengusap bekas luka samar dan akrab di telapak tangannya. Senyumku hangat, berbaring terlalu lama membuat tulang malas. Membaca buku sedikit menggerakkan otak. Selain itu, aku menatapnya dengan mata berbinar, sedikit nakal. Lagi pula, mataku berbinar menatapnya, sedikit menggoda. Aku harus segera mengejar ketinggalan, kalau tidak bagaimana nanti bisa berkomunikasi dengan wanita besar musisi. Nona Lin, Kinya memelototiku dengan cemberut. Namun pipinya memerah dua awan merah. Ia membuka termos, aroma sup ayam yang kental langsung memenuhi ruangan kecil itu. Cepat coba, aku memasaknya sepanjang pagi. Kali ini pasti tidak terlalu asin atau terlalu hambar. Ia dengan hati-hati menyendok satu sendok, meniupnya, lalu menyodorkannya ke mulutku. Aku menurut meminumnya, tetapi pandanganku terus tertuju pada wajahnya, seolah tidak pernah puas melihatnya. Enak sekali, kataku dengan tulus. Kehangatan sup ayam seolah meresap hingga ke dasar hati. Pintu rumah sakit kembali diketuk. Li Xia masuk dengan jas putih yang rapi, membawa sebuah laporan. Wajahnya tampak lega dan gembira. Ye Feng, hasil pemeriksaan tubuh menyeluruh terbaru sudah keluar. Ia memberikan laporan itu kepadaku. Semua indikator utama berada dalam kisaran normal. Penanda tumor terus negatif. Tim Amerika juga sudah mengonfirmasi jarak jauh. Selanjutnya hanya perlu pemeriksaan rutin dan latihan rehabilitasi yang konsisten. Kamu sudah. Matanya langsung memerah, tangannya menggenggam erat tanganku. Kekuatannya begitu besar hingga aku merasakan kegembiraan yang meluap di hatinya. Aku melihat laporan itu, simbol dan angka yang mewakili kesehatan, yang sejak lama menekan di hatiku. Gunung besar bernama penyakit mematikan yang hampir menjadi bagian dari hidupku, akhirnya runtuh dengan gemuruh. Mumu, menarik napas dalam-dalam, aku mendongak menatap Li Xia. Mataku penuh dengan rasa terima kasih yang tak terucapkan, Dr. Li. Terima kasih, dan juga, nama itu sudah di ujung lidah. Dengan beban yang rumit dan berat, Gu Yuchen, saat menyebutnya. Ada keheningan sejenak di ruang perawatan. Tak lama setelah operasiku berhasil dan aku pulih, Gu Yuchen secara sukarela mengajakinya berbicara panjang lebar. Dia jujur tentang ketakutan dan penyesalannya yang dulu, dan akhirnya memilih untuk melepaskan sepenuhnya, memberikan restu yang tulus. Dia tidak hanya menepati janjinya, mendorong tim Amerika untuk memberikan perawatan penuh, tetapi juga secara anonim menanggung sebagian besar biaya medis yang sangat besar. Setelah itu, dia pergi ke luar negeri dengan rendah hati. Mendalami belajar produksi film di balik layar. Pengorbanan ini, berat. Terhormat, dengan kebanggaan dan rasa sakit terakhir seorang pria. Li Xia tersenyum. Dengan pengertian, dia menepuk pundakku. Semua sudah berlalu. Sekarang, nikmati kehidupan barumu. Pandangannya beralih ke beberapa bunga melati putih segar di ambang jendela. Lalu jatuh pada Kinya, tatapannya hangat dan serius. Kinya, jaga dia baik-baik. Dia adalah pejuang sejati. Kinya mengangguk dengan kuat. Air matanya akhirnya tak bisa ditahan. Jatuh sebagai kegembiraan murni setelah semua beban terlepas. Setelah Li Xia pergi. Di bawah sinar matahari yang hangat, hanya kami berdua yang tersisa. Angin sepau-sepau bertiup, melati di ambang jendela mengirimkan aroma lembut. Aku melihat wajah samping Kinya yang menunduk, dengan serius mengelap sisa sup di sudut mulutku. Sinar matahari melompat di bulu matanya yang panjang. Membentuk lingkaran cahaya kecil, juga menerangi bekas air mata yang belum kering di sudut matanya. Hatiku menjadi lembut. Juga bergolak dengan getaran yang tak terkatakan, dan dorongan untuk menggenggam keabadian setelah kehilangan dan mendapatkan kembali. Aku dengan lembut menggenggam balik tangannya, memberi isyarat agar dia berhenti. Kinya mendongak bingung menatapku. Matanya yang jernih memantulkan bayanganku. Tatapanku lembut tapi tegas, seolah menembus terowongan waktu. Kembali ke malam di gubuk kecil dengan cahaya bulan yang samar, hanya 30 meter persegi tapi penuh cinta. Tangan yang lain. Agak susah payah, dengan kesungguhan yang hampir sakral, meraih ke bawah bantal untuk meraba. Jantung Kinya, di bawah tatapanku, berdetak lebih cepat tanpa alasan. Akhirnya, aku mengeluarkan sebuah kotak beludru biru tua. Kotak itu sudah sangat tua. Bahkan ujungnya agak aus dan benangnya terurai, menyaksikan perjalanan waktu. Aku menarik napas dalam. Perlahan membuka tutupnya. Di dalamnya terbaring, bukan cincin berlian baru yang berkilau. Melainkan cincin tua itu, kecil, dengan berlian yang hampir tak terlihat. Cincin itu telah dibersihkan dengan hati-hati. Memancarkan cahaya sederhana namun sangat hangat dan tegas di bawah sinar matahari. Cincin itu membawa awal mula kami. Semua kesulitan, cinta, dan janji yang tak pernah pudar. Aku melihat mata Kinya yang tiba-tiba membesar. Dengan cepat dipenuhi air mata kristal. Suaraku rendah dan jelas, dengan sedikit getaran yang tak terasa. Namun penuh dengan kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya dan kesungguhan seperti batu karang. Kinya, dulu di gubuk sewaan kecil itu. Cahaya bulan menyinari matamu, aku berjanji akan menikahimu saat sukses. Aku berhenti sejenak, tatapanku dengan lembut melewati cincin tua itu, lalu menatap dalam ke dasar matanya. Saat itu aku pikir, sukses adalah rumah yang bisa dilihat dan disentuh.
status, kekayaan. Aku pikir aku harus menunggu sampai memiliki semua itu untuk layak mendapatkanmu. Baru bisa menepati janji. Tapi, aku salah. Setelah selamat dari maut, melalui semua ini, aku baru benar-benar mengerti. Pencapaian terbesarku dalam hidup ini bukanlah benda-benda di luar diriku. Aku perlahan mengambil cincin tua itu. Cincin itu berkilau di ujung jariku dengan cahaya sederhana namun abadi. Melainkan hidup, berdiri di sini dengan sehat. Setelah melewati ribuan kesulitan, akhirnya bisa lagi memasangkan cincin ini di jarimu dengan tanganku sendiri. Bisa menanyakan satu hal padamu dengan tanganku sendiri. Aku bertanya dengan jelas, kata demi kata. Kinya, apakah kamu masih mau menikah denganku? Air mata Kinya mengalir deras, langsung mengaburkan pandangannya, mengaburkan cahaya sederhana cincin itu. Namun membuat cinta yang mendalam dan kegembiraan luar biasa karena mendapatkan kembali tersampaikan dengan jelas. Tanpa keraguan sedikit pun. Tanpa ragu sedikit pun, dia mengangguk dengan kuat, berat. Aku bersedia, Ye Feng. Aku selalu bersedia. Tidak peduli seberapa banyak badai di masa depan, kali ini kita tidak akan pernah terpisah lagi. Tanganku erat membungkus jari-jarinya yang sedikit dingin, merasakan cincin kecil itu jatuh di telapak tanganku dengan sentuhan nyata. Masa depan mungkin masih penuh tantangan, tapi saat ini kita saling menggenggam erat tangan satu sama lain. Hatiku dipenuhi dengan harta yang kembali setelah hilang, tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita. Tamat.